Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Bagaimana keadaan teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini dan bersedia mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Siapa yang ingin memimpin? Saya. Oke, Mbak Frida. Teman-teman, mari kita awali sesi konseling pada hari ini. Diawali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kenalkan, nama saya Sabino Vindasari sebagai pemimpin kelompok pada sesi konseling kelompok pada pagi hari ini. Pertemuan ini merupakan sesi awal konseling ya teman-teman, dengan pendekatan psikoanalisa. Fokus kita pada pagi hari ini bukan langsung pada masalah yang mendalam, tetapi membangun rasa aman, saling percaya, dan kesiapan mengikuti proses konseling. Untuk membangun semangat kita pada pagi hari ini, kita melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya itu nanti kalian kenalan satu persatu dan menyebutkan satu harapan mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Boleh? Boleh. Dimulai dari Mbak Imel. Perkenalkan nama sama apa? Sama satu harapan mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Imalia Modina. Harapan saya setelah mengikuti konseling ini agar saya bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan saya. Dari Mbak Frida. Perkenalkan, nama saya Firda. Harapan saya adalah saya bisa menceritakan apa yang sedang saya alami, kemudian juga menemukan solusi dari teman-teman semuanya. Berarti harapannya yang ingin dilakukan itu menceritakan masalahnya. Mbak Najwa. Perkenalkan, nama saya Najwa Indonesia. Harapan saya mengikuti konseling ini supaya bisa Nama saya Yusri Kusnandani. Harapan saya setelah mengikuti konseling kelompok ini lebih bisa mengenal diri dan mencari solusi. Perkenalkan, nama saya Fani Budawati. Harapan saya setelah mengikuti konseling nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Jadi itu harapan kalian mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini ya. Oke, terima kasih. Dari harapan kalian terlihat bahwa konseling kelompok ini diharapkan menjadi ruang aman untuk mengenal diri dan pengalaman pribadi yang dirasakan masing-masing dari individu kalian. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin menegaskan kesiapan kalian mengikuti proses konseling ini secara sungguh-sungguh. Dalam konseling kelompok ada beberapa asas yang harus kita sepakati bersama, yaitu asas keterbukaan, kejujuran, saling menghormati, tidak menghakimi, dan menjaga kerahasiaan. Apakah teman-teman bersedia menjalankan asas-asas tersebut? Bersedia. Oke, baik, terima kasih. Dengan komitmen ini diharapkan setiap anggota merasa aman untuk mengikuti proses konseling pada pagi hari ini ya. Pada tahap ini saya ingin melakukan tahap awal untuk mengenal diri kalian secara umum. Kalian dipersilahkan menyampaikan apapun yang dirasa penting tanpa harus terlalu memikirkan benar atau salah. Sebagai awal, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti proses konseling kelompok pada pagi hari ini? Dimulai dari Mbak Elvania. Perasaan Mbak Elvania mengikuti proses konseling kelompok pada pagi hari ini. Perasaan saya saat mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini sedikit takut, cemas, takut nanti kedepannya saya nggak bisa
mengikuti konseling ini dengan baik, mengungkapkan apa yang saya rasakan. Berarti Mbak Elvania itu belum pede ya untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Berarti kedepannya Mbak Elvania harus pede, harus saya berani mengungkapkan ini di depan umum, saya berani mengungkapkan apa yang dirasakan ya. Iya. Mbak Yusi? Senangnya itu dalam hal apa? Bisa mengungkapkan nanti apa yang dirasakan, apa bagaimana? Saya senang karena saya bisa menceritakan masalah saya dan mendapatkan solusi Dari masalahnya Mbak Yusi. ya. Dari Mbak Najwa sendiri? Perasaan saya Ya, saat mengikuti perasaan Mbak Najwa saat mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. saya senang karena saya melakukan dalam sesi konsultasi dan mereka itu saya setelah mengikuti ini bisa mengelola diri saya sendiri. Berarti sekarang Mbak Najwa ingin berusaha mengungkapkan apa yang dirasakan untuk mengelola diri sendiri, mengungkapkan di depan umum gitu. Baik, dari Mbak Ida. Saya juga senang karena saya dipilih menjadi salah satu anggota kelompok konseling pada pagi hari ini untuk menceritakan apa yang sedang saya rasakan, apa yang sudah saya alami, dan mungkin bisa sama-sama untuk menemukan solusinya. Berarti sama kayak Mbak Najwa ya, mengungkapkan rasa yang ingin diungkapkan di depan umum, biar gak malu. Indah? Senang karena dengan tema untuk menceritakan diri sendiri saya lebih mengenal diri saya sendiri dan diceritakan kepada teman-teman, sehingga kalau saya punya permasalahan nantinya akan menemukan solusi bersama. Kalau dibahas bareng-bareng itu malah menyenangkan ya Mbak Ina, soalnya masalahnya cepat selesai dan kita kalau ada teman yang ada masukan bisa kita pahami, bisa diterapkan di diri Mbak Ina sendiri. Juga kalau dari permasalahan teman-teman ada yang sama dengan saya, nah kita bisa cari solusi bersama di forum ini. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas yang sudah disampaikan kalian. Sekarang saya ingin bertanya secara umum. Adakah hal dalam kehidupan kalian saat ini yang sering mengganggu pikiran atau perasaan meskipun belum ingin diceritakan secara detail? Ada. Oke. Dari Mbak Najwa. Kalau dari saya itu karena Overthinking yang berlebih. Oke. Overthinking itu dalam hal apa? dengan banyak hal, salah satunya Tugas yang menumpuk. ya terus kalau tugasnya memang ada aku susah nggak selesai mungkin kapan selesainya. Berarti harus bisa mengatur waktu diri sendiri ya. Oke. Siapa lagi? Mbak Yusi ingin mengungkapkan? Dan saya kayak sama kayak anak juga, saya orangnya pemikir banget, serius itu dipikir yang Panjang. Iya, terus misalkan cuma hal sepele gitu, kayak aku mikirnya sampai panjang banget gitu. Padahal itu cuma kalau dipikir-pikir ya sepele masalahnya. Tapi Mbak Yusi dari dirinya sendiri itu bisa mengatur waktu antara kegiatan ini dan mengerjakan hidupnya. Belum sih masih suka kelihatan semua Antara kegiatan dan hidupnya masih bentrok. ya. Kedepannya Mbak Yusi harus bisa mengatur diri sendiri ya, antara mengerjakan tugas dan kegiatan yang dilakukan. Dari Mbak Elvania ada? Ada. Mungkin dari tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Najwa dan Mbak Yusuf termasuk di salah satu perasaan saya. Dan untuk saat ini sih stres yang berlebihan karena belum bisa membagi waktu antara belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua dan
lain itu masih berantakan, sehingga stres hal-hal kecil itu menjadi pemicu stres saya. Iya. Berarti sama ya solusinya seperti Mbak Yusi, harus bisa mengatur waktu antara main dan kerjain tugas, harus diseimbangi. Main boleh, tapi tugas jangan sampai keteteran. Ya. Jadi Mbak Inul ada perasaan pikiran ya ini. Kalau perasaan dan pikiran, mungkin saya juga pernah merasakan permasalahan kayak punya Mbak Najwa, overthinking, terus Mbak Nusi, apa-apa dipikirin, kayak itu masalah kecil atau masalah besar jadi kepikiran. Terus juga di Mbak Evania, manajemen waktunya yang kurang efektif itu pernah saya alami. Tapi yang paling dominan permasalahan saya itu adalah rasa ketidakpercayaan diri saya. Kadang kalau di forum kecil ini saya bisa berpendapat dan tidak malu ya dihakimi, kemudian juga bahasanya itu ribet gitu. Kalau di forum kecil ini saya bisa, tapi kalau sudah di forum besar itu saya malah jadi kurang percaya diri. Berarti intinya itu Mbak Inul harus lebih pede ya kalau di depan umum. Latihan dari forum kecil itu mengungkapkan sedikit demi sedikit, terus kalau sudah di forum besar harus lebih pede lagi. Nggak overthinking tentang pikiran kita yang ingin diungkapkan. Nggak harus merasa bersalah. Ya, siap. Baik, terima kasih. Terima kasih atas keterbukaan kalian pada pagi hari ini dalam pendekatan psikoanalisis. Perasaan dan pikiran yang muncul tanpa kita sadari sering berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Pada sesi selanjutnya kita akan mulai menggunakan teknik asosiasi bebas, di mana kalian dipersilakan mengungkapkan pikiran dan perasaan yang muncul tanpa sensor. Harus terbuka semua dalam diri kalian yang ingin diungkapkan pada pertemuan berikutnya. Kita sepakati sesi pertemuan berikutnya ingin dilakukan kapan? 1 minggu kemudian kita Minggu yang akan datang mungkin di hari yang sama. Di hari yang sama dan jam yang sama ya. Boleh. Sekarang kita masuk ke tahap penutup. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kalian melakukan refleksi singkat. Silahkan sampaikan satu pesan atau perasaan yang setelah mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini. Dari Mbak Evania. saya merasa tenang karena sudah berani mengungkapkan apa yang selama ini saya rasakan, saya rasakan di diri saya sendiri. Dan mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan mendapatkan solusi yang akan menghilangkan beban-beban saya. Terima kasih Mbak Evania. Dari Mbak Yusi. Saya merasa senang karena mengenal lebih dalam sama teman-teman semua. Terus sedikit lega karena mengungkapkan sedikit permasalahan yang ada. Terima kasih Mbak Yusi. Mbak Najwa. Untuk mengatur waktu kapan belajar dan kapan istirahat. Jadi terima kasih Mbak Najwa. Kalau saya menjadi lebih tahu ternyata apa yang selama ini saya rasakan itu juga orang lain ternyata merasakan hal tersebut. Tidak hanya saya yang merasakan overthinking, kemudian tidak bisa memanage waktu. Ternyata teman-teman yang ada di sini juga merasakan hal seperti itu. Jadi kita bisa menemukan solusinya bersama-sama. Oke, terima kasih Mbak Fida. Dari Mbak Inel. Kalau dari saya lega karena saya sudah tereksplorasi masalahnya yang saya alami. Terima kasih. Dari ungkapan perasaan seluruh anggota pada konseling kelompok ini dapat disimpulkan bahwa
setiap anggota kelompok pada konseling kelompok ini memiliki perasaan dan pengalaman yang berbeda dan sama ya. Namun semuanya menunjukkan kebutuhan untuk didengar, dipahami. Perasaan yang muncul merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses konseling kelompok. Keterbukaan yang telah ditunjukkan pada pagi hari ini menandakan terbentuknya kepercayaan awal dalam konseling kelompok dan menjadi dasar penting untuk melanjutkan proses konseling kelompok pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasi dan keterbukaan kalian pada pagi hari ini. Sesi ini menjadi dasar penting untuk proses eksplorasi yang lebih mendalam ke depan. Mari kita tutup dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin? Mbak Najwa boleh. Mari kita tutup sesi konseling pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi